Sebagai Ketua Umum Barisan Relawannya Jokowi atau Barisan Relawan Jalan Perubahan, setelah melihat ada beberapa berita baik video atau potongan-potongan TikTok dan lain sebagainya, tanggapan terhadap Pak Jokowi tatkala beliau akan menghadiri undangan beberapa daerah, dinarasikan sebagai Jokowi turun gunung, ya. Saya kira ini sesuatu yang sangat berlebihan dan mendiskreditkan Pak Jokowi. Sebab jika Jokowi harus menghadiri undangan daripada masyarakat, di mana salahnya? Dan yang kedua, kalaupun Jokowi harus turun gunung untuk kepentingan partai yang beliau sendiri sudah pernah menyampaikan bahwa beliau akan membesarkan Partai Solidaritas Indonesia, di mana salahnya? Artinya bahwa kenapa seorang presiden ke-7 Bapak Joko Widodo ini begitu dipandang alergi oleh tokoh-tokoh politik bangsa negara kita yang beradab ini, gitu. Apakah presiden yang lain tidak punya kekurangan dan kesalahan? Apakah politisi-politisi yang lain juga tidak punya kesalahan dan kekurangan? Dan kenapa elit politik bangsa ini, tokoh-tokoh nasional yang harusnya menjadi panutan, memberikan gambaran betapa bobroknya bangsa kita jika itu menjadi sebuah fenomena baru di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya masyarakat diajarkan untuk cenderung melihat atau senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan sebagai Ketua Umum Barajete, relawannya Pak Jokowi. Ya, mari kita tinggalkan kebiasaan buruk seperti itu. Sebagai tokoh bangsa, sebagai mantan-mantan presiden, sebagai mantan-mantan wakil presiden, hendaklah kita semua membalut atau merangkaikan kebersamaan, kebinekaan itu untuk kekuatan di dalam membangun bangsa ini, memberi kepercayaan kepada presiden dan wakil presiden terpilih, supaya kita keluar dari krisis-krisis dimensional yang sementara terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Hal lain yang ingin saya tegaskan juga bahwa Pak Jokowi itu sekarang rakyat biasa. Artinya beliau tidak sebagai presiden dan juga tidak sebagai pejabat negara, gitu. Beliau digambarkan sebagai mantan presiden. Jadi Pak Jokowi mau kemana saja itu suka-suka beliau lah. Ada juga catatan yang mengatakan masih panjang pemilu 2029. Loh, kalau beliau pernah berjanji mau besarkan partai PSI pimpinan Kaisang, ketua umumnya, kan juga tidak ada masalah. Di dalam partai politik mau berkunjung kemana saja silakan aja, iya kan? Misalnya PDIP, Bu Mega mau kemana aja nggak ada masalah tuh itu. Silakan aja, itu kepentingan partai dan beliau ketua umum. Misalnya Partai Demokrat, Pak SBY mau kemana saja sebagai pembina partai sah-sah saja, iya kan? Ada juga pimpinan partai politik yang adalah menteri, mau kemana saja juga nggak ada masalah. Satu paket dalam dinas, kemudian pertemuan partai biasa-biasa saja. Kenapa yang begitu tidak disoroti? Kok Pak Jokowi baru sembuh sakit, baru sehat, mungkin dengan perjalanan ke daerah atas undangan sahabatnya atau masyarakat yang mau berjumpa dengan beliau,
kenapa jadi masalah? Ya kan? Kenapa jadi masalah? Saya kira orang waras di Republik ini akan apa namanya menyampaikan atau menyimpulkan bahwa jangan sampai para elit bangsa kita ini sudah nggak waras gitu. Ya, saya kira begitu. So, apakah berarti Pak Jokowi itu masih punya daya tarik yang kuat di masyarakat dan menjadi gangguan politik untuk lawan politik atau gitu? Ya, saya kira mungkin itu masalahnya. So, Pak Jokowi saya lihat di mana-mana saja kedatangan beliau, walaupun masih sakit, dikunjungi kan begitu. Kemudian beliau keluar sebentar, mau makan di mana, disamperin orang gitu. Di Jakarta pun demikian. Jadi saya kira itu bisa juga kekuatan Pak Jokowi itu masih ada. Nah pertanyaannya kenapa orang masih mencintai Pak Jokowi? Berarti ada legacy yang ditinggalkan. Ada kepercayaan yang ditinggalkan kepada masyarakat bangsa ini. Ada kerja-kerja semasa beliau sebagai presiden itu memberikan harapan kepada masyarakat bangsa ini. Hanya saja karena beliau itu hanya 2 periode ya sesuai konstitusi. Seandainya 3 periode, 4 periode seperti era dulu, saya kira bangsa kita ini akan lebih makmur lagi. Jadi wajar kalau kehadiran beliau itu masih ada daya tarik, ada magnet tersendiri. Saya ambil contoh di Papua lah, ya. Di Papua sampai hari ini itu, ini saya bicara dalam tanda petik ekstrim ya. Menurut kawan-kawan yang ada di Papua, yang ada dalam barisan sakit hati terhadap negara dan bangsa ini, dan cenderung berpikir tentang disintegrasi bangsa, malah statementnya kalau Pak Jokowi mau jadi presiden di sini kami siap. Presiden Papua gitu. Nah berarti kan beliau punya daya tarik sendiri kan gitu. Jadi ya sebagai tokoh NKRI Merah Putih saya kira saya juga tidak sependapat, tapi orang boleh dong memberikan penilaian terhadap seorang tokoh, seorang negarawan yang di masa beliau menjadi presiden memberikan legasi kepada bangsa dan masyarakat kita di seluruh Indonesia kan begitu. Nah, saya kira itu yang menjadi kekhawatiran. Oh, pemilu masih 2029, iya kan? Nah, kalau pemilu masih 2029, kenapa harus takut? Dan tidak ada yang boleh melarang Pak Jokowi mau kemana. Itu hak individu. Beliau mau kemana kan urusan beliau. Berjumpa dengan masyarakat, dari airport turun disambut masyarakat, ya itu tanya sama masyarakat, kenapa kalian masih mencintai Pak Jokowi? Kan sebetulnya harus begitu ditanyakan. Jadi elit-elit politik tertentu, partai tertentu, ya monggo berhenti lakukan fitnah terhadap Pak Jokowi, berhenti membuli Pak Jokowi, ya kan? Jangan mendiskreditkan yang terlalu berlebihan, ya kan? Kita capek hampir 2 tahun melihat isu ijazah, ya kan? Masa dikaitkan lagi kalau turun ke daerah harus tunjukin ijazah, kan aneh gitu. Itu pandangan orang picik menurut saya gitu. Ijazah kan sudah selesai, proses hukum sudah jalan. Pertanyaannya sekarang, kenapa lama orang-orang yang membuli Pak Jokowi soal ijazah? Pak Jokowi sendiri sudah bilang, memaafkan secara pribadi para pelaku itu kalau datang, tapi proses hukum jalan aja. Nanti hukum yang menentukan. Kalau nanti Pak Jokowi salah, ya sudah. Jadi nggak usah juga memaksakan sesuatu yang di luar nalar kita gitu. Pak Jokowi itu sama dengan beberapa mantan presiden yang lain, punya catatan positif. Tapi kalau sebagai manusia ada kekurangan, ya sudah dimaklumi. Kita pernah punya Presiden Soekarno, pernah punya Presiden Soeharto, ya, pernah punya Presiden Gus Dur, punya Presiden Habibie, kesininya Presiden SBY, Presiden Megawati, punya Pak Jokowi, hari ini Pak Prabowo.
Apakah semua presiden itu benar di mata masyarakat? Belum tentu juga. Tapi apakah kita harus mengkhianati bangsa ini dan mencaci maki presiden kita? Salah juga. Jadi kalau Jokowi seorang manusia, hak kebebasan dia berekspresi, menyampaikan pendapat, datang ke daerah, dibatasi. Wah, ini sudah negara apa ini? Iya kan? Jangan menciptakan kecenderungan berpikir barbaran di dalam bangsa kita ini. Politik kita, politik santun, politik elok. Kalau ada kekurangan, dimaafkan. Tapi kalau ada kelebihan, diakui apa yang pernah dibuat. Di tengah berbagai kritik, sindiran, polemik yang terus muncul nih Pak, ada pesan nggak dari Bapak sebagai Ketua Umum Barajp ke masyarakat yang untuk tetap fokus menjaga persatuan dan pembangunan bangsa? Iya, saya kira itu pesan seperti itu merupakan pesan Barajp yang sudah sering kami sampaikan, bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan di era Pak Jokowi yang dikenal dengan program pembangunan Nawacita dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo dengan konsep program Astacita dan program prioritas-prioritas yang dilakukan demi percepatan, maka harapan saya kepada bangsa kita, masyarakat kita, mari kita melihat ini, kita dalam masa transisi, Presiden ini sedang membangun bangsa kita. Apalagi ada kondisi perang di Timur Tengah, ada persoalan globalisasi. Ya, mari kita berikan kepercayaan kepada Presiden untuk menyelesaikan. Kita dukung Presiden Prabowo dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden, supaya pembangunan yang dicita-citakan mensejahterakan masyarakat itu dapat berlangsung dengan baik. Walaupun ada kritikan-kritikan mengenai kenaikan pajak, kurs dolar, kemudian pengangguran, angka kriminalisasi karena mungkin pengangguran dan lain-lain. Nah, saya kira itu dalam masa transisi ini bukan tidak dipikirkan oleh Presiden untuk mensejahterakan masyarakat kita. Kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang menjadi domain Presiden, bahwa kondisi terlalu lamanya bangsa kita berada di dalam situasi yang berbeda dengan hari ini, karena mungkin neolit, karena mungkin feodalis, atau hal-hal lain yang merupakan penghambat pembangunan ini. Saya kira mari kita turunkan niat untuk tidak percaya kepada Presiden membangun bangsa kita ke depan. Pesan saya seperti itu kepada masyarakat bangsa Indonesia. Mari kita menjaga ketertiban, mari kita menjaga hubungan antar etnis, antar agama, antar golongan, dan kita menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, tahu berterima kasih kepada pimpinannya atau pemimpin bangsanya, dan bangsa yang selalu mendoakan negeri ini menjadi negeri yang makmur ke depan.